dan disutradarai oleh Sylvia Joyce Antolin. Selamat menyaksikan. Apalagi karena dengan begitu, engkau kian jelas kelihatan sebagai wanita yang akan jadi ratu rumah tangga. Mas, bila mendengar perkataan rumah tangga, saya masih suka gemetar, Mas. Saya masih suka bekerja seperti sekarang ini. Engkau lebih senang jadi pelayan daripada mengurus rumah tangga. Saya tidak mengatakan bahwa saya lebih senang menjadi pelayan daripada mengurus rumah tangga, Mas. Tapi saya belum hendak memikirkan rumah tangga. Sebab saya masih senang bekerja, Mas. Tapi ya, ketika kau dulu bawa ke sini, keinginanku bukan hanya melihat engkau jadi pelayan di sini saja. Mas, saya tiada mempunyai perkataan untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan budi Mas telah membawa saya datang ke sini. Tapi ketika saya datang di sini dulu, saya tiada mempunyai keinginan untuk lebih dari jadi pelayan, menjadi pegawai sebagaimana kesanggupan orang miskin dalam mencari susuan nasi, Mas. Tentu dari Kapten Suherman untukmu, Mas. Barangkali untukmu, Mas. Ya, dengan rumah makan Sambara, Tuan Sudarma belum datang.
Saya anaknya. Ya. Oh, Nyonya. Silakan duduk, Nyonya. Rupanya Nyonya baru pulang dari pasar ya? Oh, Nyonya membeli sandal juga. Berapa harga sandal begitu, Nyonya? 3 rupiah, Neng. Mahal atuh. Saya teh beli karena saya butuh saja. Tapi kuat dan bagus, Nyonya. Kopi susu atau susu coklat yang mesti saya sajikan untuk Nyonya? Saya teh mau beli manisan blimbing. Masih ada? Masih ada, Nyonya. Mau berapa puluh? 20 saja, Neng. Lebih dari 20 teh, uangnya tidak cukup. Baik, Nyonya. Akan saya ambilkan segera. Hendak kemana, Mas? Ada perlu sebentar. Hanya ini saja, Nyonya. Heeh. Betul, Neng. 1 rupiah. Betul, Nyonya. Terima kasih, Nyonya. Sayang, Neng. Anak laki-laki saya teh sudah meninggal dunia. Mengapa, Nyonya? Kalau dia masih hidup, ya, kalau saja dia masih hidup, mau atuh angkat Neng menjadi menantu? Sudah ya, selamat bekerja di rumah, Nyonya.
kita dikotorinya. Paham kau? Tidak ada yang menanyakan aku. Ada. Tapi entah dari mana. Karena Aylah yang mengangkat teleponnya tadi. Anak itu sudah biasa lalai. Tadi aku bertemu dengannya di jalan. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Loh kok diam saja? Meja-meja itu dirapikan, Han. Baru jadi pelayan, sudah malas-malasan. Halo? Tuan Kepala ada? Baik. Wah, kalau sudah banyak uangnya, lama tak terdengar suaranya ya. Ini sudah mabung. Betul, betul. Biasa saja. Hanya menghilang sebentar untuk kembali berganti bulu. Tapi Bung, bagaimana dengan benang kante yang dijanjikan itu? Ya, benang kante. Bagus, bagus. Lebih cepat kita dapatkan benang kante itu. Lebih nikmat. Oh ya. Sebentar lagi juga saya datang. Baik, baik. Aku ini hendak pergi ke kantor pertemuan. Jika nanti ada yang menanyakan aku, baik perantara telepon atau langsung datang kemari, jangan lupa kau tanya keperluannya lalu kau catat. Baik, Tuan. Dan juga jika Usman datang kemari, suruh yang menyusul aku ke kantor pertemuan. Dan kau ingat, jangan berpergian. Baik, Tuan. Di couch cemerlang wanita, semerbak wangi, sejinak merhati, di couch senandung dicinta. Gerak gayamu ringan mengikat hati muda tenang. Paman? Melamun saja, kan? Tidak, Paman. Silakan duduk dulu, Paman. Tidak perlu. Paman sedang cepat-cepat. Kenapa kamu duduk? Paman sedang cepat-cepat ini. Berdiri. Mana Tuan Sudarma? Barusan pergi ke kantor pertemuan, Paman. Katanya dia bakal menunggu aku di sini. Ada juga pesannya kepada saya supaya Paman segera menyusulnya ke kantor pertemuan. Dia itu ya. Lepas sebentar dari mata saya, suka dikejar. Sejak dari mana Paman mengejar dia? Sejak dari rumahnya kami berjalan bersama-sama. Tapi di tengah jalan dia meninggalkan saya. Begitulah Bang An. Ketua saya, Paman.
Tapi paman, dari mana tanggapan itu berasal, paman? Ya, tidak dari mana-mana. Hanya menurut kepantasan dan kebiasaan hidup saja. Menurut kepantasan, barang siapa yang mengatakan tidak pantas akan menjadi istri Karnaen. Menurut kebiasaan, kau dan si Karnaen itu sudah bergaul rapat, kan? Tapi paman, Sudah. Pendapat orang tua itu tak usah kau bantah. Tapi betul, Tuhan sudah menyuruh aku menyusul iya paman. ke kantor pertemuannya katanya tadi. Iya betul paman. Kalau begitu berhendak aku susul. Minta disambungkan dengan 3359. Asrama Batalion 5 di sini. Minta disambungkan dengan Tuan Kapten Herman. Iya, baiklah. Oh, tidak ada. Tidak penting. Katakan saja dari Ani, dari rumah makan Sabara. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Nona. Selamat pagi. Kau mau minum apa? Kita mau minum. Apa tidak akan terlambat ke kantor nanti? Masih pagi. Susu saja ya. Terserah. Kami mau susu 2 gelas. Nona. Ya, baik. Gila, dia mengembirakan. Mana mengembirakannya? Aku juga tidak mengerti mengapa dia sekarang sedih gini itu. Tapi dia lebih kaya lagi kelihatannya. Sepertinya harus kita yang mulai. Tapi kalau sedih gini aku tidak sanggup. Dia malu, masih kanak-kanak. Masa sebesar itu masih kayak anak-anak. Kuenya apa, saudara? Tati asal tahu habis legit. Mana yang lebih enak, Nona? Yang lebih enak tentu yang mahal harganya. Tapi anehnya teh, saya tidak suka kepada yang enak-enak. Mengapa? Sebab dia bukan manusia
Biasa Nona. Kebiasaannya ialah Nona sudah sekali kenal dengannya. Ya. Nanti saya akan telepon ke sini, Nona. Asal saya diberitahu nama Nona dan nomor telepon di sini. Tapi selalu mengangkat telepon bila yang dikatakan di dalam telepon itu sungguh-sungguh penting. Itu pula anehnya Nona. Tinggal kau tanyakan saja apa yang tidak situ penting kalau Nona itu. Ya, apa gerakan yang penting bagi Nona itu? Saya tidak tahu. Cuma jina-jina berparti. Dan itulah yang membedakan hatiku. Nak kau telepon dia nanti kesini. Jangan dulu. Jangan tergesa-gesa. Kau masih takut. As. Mas Rama, Oh iya kah? saya tidak sabar menunggu, Mas. Padahal sesuatumu sudah lama aku sediakan. Saya takut, Mas. Kalau Mas tidak akan datang. Bungaku, sejak kapan berusaha kepadamu? Sampai sekarang belum pernah, Mas. Tapi setelah aku datang ke sini, tak ada apa kau berikan aku minum agar jasmaniku tetap segar mendampingi kau. Maaf, Mas. Hampir lupa karena kesangat gembira. Tapi karena sudah lama aku sediakan, Mas tidak akan lama menunggu. Berapa jadinya, Nona? Ah, apa yang dimakan saudara? Hanya 2 gelas susu. Rp1. Terima kasih, Tuan. Terima kasih kembali. Punten ah. Ini saya yang buat, Mas. Bukan koki. Tapi Mas, kapan Mas akan menepati janji mengajak saya jalan-jalan, Mas? Bungaku, janji seorang tentara itu adalah janji yang tidak kosong. Namun, waktu belum mengizinkan. Banyak pekerjaannya, Mas. Ya, dan pekerjaan tentara itu dikawal disiplin. Tapi Mas gembira saja ya. Barangkali karena sudah banyak yang dilihat. Jika Mas belum sempat mengajak saya jalan-jalan, dapatkah Mas bercerita kepada saya sebagai gantinya jalan-jalan, Mas? Bercerita, tapi cerita tentang apa? Tentang tempat-tempat yang menggembirakan, Mas. Supaya saya turut gembira mendengarnya. Tempat yang mengembirakan. Ya, aku sudah ke utara, memasuki pantai, ke selatan, memasuki rimba-rimba, ke barat, ke timur, dan menemukan tempat yang paling mengembirakan. Dan tempat itu ada di... Coba terka. Di mana? Di mana, Mas? Di sini. Karena di sini ada engkau. Mas. Tapi seringkali saya ingin pergi dari sini, Mas. Sebab seringkali saya merasa kesal. Bagaimana ya, Mas? Supaya saya tidak merasa kesal. Sekarang kesal juga berhadapan dengan aku. Tidak, Mas. Maka dari situ tersenyumlah supaya aku pun tidak kesal memandanginya. Tapi akan sering Mas menjenguk saya. Sudah pasti itu bungaku. Dan janji tentara adalah
Janji yang tidak kosong. Saya percaya, Mas. Lagi pula, tentara masih harus berdisiplin. Aku pun takkan lama diam di sini. Tapi, Mas akan datang lagi ke sini. Tentu saja. Jam berapa, Mas? Takkan sampai menjelang 1 jam. Asal kewajibanku selesai, aku akan kembali ke sini. Tak ada lagi di hadapanmu. Dan janji tentara adalah Janji yang tidak kosong. saya percaya, Mas. Kalau begitu, kutitipkan kau bungaku. Segarlah, jangan lagi sudah dipetik. Apa tidak boleh? Manusia bergembira lantaran ada harapan, Bu. Seperti mentari Dari orang, Bu. Dari orang yang mengerti kepada keinginanku. Oh ya? Siapa keterangannya? Tak usah kau tahu, lu. Ada kecil tua kamunya. Degil atau tidak degil, tapi aku tak akan mengatakannya. Meskipun begitu, Ruh, keteranganmu sebagai kawanku sangat kubutuhkan, Ruh. Keterangan apa itu, ah? Apa artinya, Ruh? Bila perempuan ingin menyerahkan segenap raga dan jiwanya kepada laki-laki, Ruh. Hah? Apa? Kau sudah sampai ke sana? Itu sama saja dengan 2 kali 2. Itu 4. Perempuan yang menyerahkan segenap raga dan jiwanya kepada laki-laki, yaitu cinta. Patut kau kemerah-merahan. Betul, kemerah-merahan. Siapa laki-laki itu, ah? Tak usah kau tahu, Ruh. Aku ingin jumpa kepadamu. Tapi apa, Ruh? Kau usah kau tahu. Katakan, Ruh. Katakan. Ingin aku bertanya, apa kehendakmu itu menyerahkan segenap raga dan jiwamu ini kepada laki-laki itu? Menurut perasaanmu saja, atau memikirkan
Ya, aku yang selalu datang ke sini bukan untuk belanja, tapi untuk menengok, melihat engkau. Engkau menakuti aku. Terima kasih. Apa? Terima kasih. Ya, karena kau takut. Aku tahu bagimu, aku memang bukan seperti laki-laki yang banyak. Ya, tidak seperti yang lainnya. Tidak tahu ada kesopanan. Duduk bukan di tempatnya duduk. Aku manusia merdeka. Tapi ini rumah makan, bukan kebun tempat pelancong berbuat semaunya. Pelancong katamu. Orang boleh berkata sesuka hatinya, tapi bagiku lebih baik aku disebut pelancongan daripada seperti engkau diam di sini untuk bermain sandiwara, mendagangkan kecantikan, menipu laki-laki supaya membelanja di sini. Berani pula kau menghina aku sekarang. Maunya kau hanya dipuji saja. Lalu, apa pedulimu? Hak apa? Oh, memangnya aku ini keluargamu yang dapat kau hina? Memangnya rumah makan ini rumahmu, sehingga kau dapat berkata dan berbuat semaunya? Oh, aku tahu kau pasti menaruh dendam kepadaku karena kau cinta kepadaku. Tapi tak sanggup mengatasi laki-laki lain lantaran kau tidak bekerja kecuali mondar-mandir mengukur jalan. Apa kau bilang? Aku ini cinta padamu. Memangnya aku ini buta? Sangkamu aku suka melihat kecantikan ini. Pergi! Aku tak sudi tahu melihat wajahmu. Dasar lancongan, tak tahu adab. Gampang sekali kau membuka mulut. Kau tuh yang gampang membuka mulut, memainkan bibir. Sangkamu bibirmu itu bagus dipandang oleh semua orang. Pergi, pergi! Ya, di sini rumah makan Sambara. Tidak ada tuan. Belum datang. Kau tidak mau pergi? Tidak, selagi aku sendiri yang mau. Rupanya kau bukan pelancongan saja, tapi setengah matang. Kau pikir siapa yang berkuasa di sini? Engkau atau aku? Mentang-mentang jadi pelayan, hendak mengaku berkuasa. Kau tidak berkuasa di sini. Di sini kau dibilang aku tak. Katanya saja manusia itu merdeka, tak taunya kecantikannya sendiri menjadi kedok yang belenggu, menyuruh dia style dia sendiri. Ini orang lain. Ada apa? Sedang ada ribut. Ya orang setengah matang, Mas. Datang hanya untuk menghina dan mengejek saja. Kalau begitu, turun aja pergi. Sudah, tapi dia tidak mau pergi. Saya minta dengan sangat supaya saudara pergi, meninggalkan tempat ini. Perlu apa saudara turut campur? Ha? Saya orang di sini. Saya tahu
Ya, Apa yang harus saya lakukan, Mas? tariklah dengan tanganmu, An. Tadi ada telepon dari sini, kantor polisi. Ya, benar. Saya telepon. Lalu mana orangnya? Mana yang membuat keonaran itu? Dia sudah lari. Telah meninju saya pula. Tapi kalau tidak, larinya pasti belum jauh. Dia sudah tertangkap, Tuan. Sebab dia, tangan saya sampai sakit begini. Nona, Nona diingat bagaimana oleh orang itu? Sebenarnya dia sudah sering datang ke sini. Tapi bukan untuk belanja. Begitu pula tadi. Datang hanya untuk duduk di atas meja. Ketika saya celah perbuatannya, dia malah terus mencela pekerjaan saya. Tingkahnya seperti di rumah terhadap bujangnya. Sambil mengeluarkan kata-kata yang tak pantas dikatakan. Apa yang dikatakan kepada Nona? Bahwa saya di sini menjual kecantikan. Bahwa saya di sini pendusta, penipu. Lagi pula, ia berkata sambil marah-marah. Dan Nona tidak bertindak apa-apa kepada dia. Enggak, tapi dia membatu. Tuan, apakah tidak ada sangkaan kalau dia itu orang gila? Dia orang setengah mata. Sebab pakaiannya tak karuan. Rambutnya kusut, mukanya seram. Apakah dia mengenakan baju bergaris dan juga mengenakan celana panjang? Ya, benar. Perawakannya tinggi kurus? Benar. Oh, aku tahu Tuan. Itu pelancongan. Tapi tenang, kami dari pihak polisian sudah tahu di mana dia sering berada. Silakan duduk dulu, Tuan. Terima kasih. Wow, ada apa? Pelancong, Kang. Buat keonaran di sini. Lantas, polisi ini hendak mengurusnya. Apa yang dilakukannya di sini? Kok berani benar dia membuat keonaran di rumah makanku? Di mana orangnya sekarang? Dia menghina Adi. Peninju saya terus lari. Oleh karena itu, akan kau tangkap bukan? Sebab saya tak merasa puas. Tuan, apabila betul orang itu seperti yang saya gambarkan tadi, maka niscaya kami dari pihak kepolisian sudah tahu di mana dia sering berada. Saya rasa benar. Tak salah lagi, dialah orangnya. Baiklah kalau begitu. Tapi dengan syarat, saya sangat mohon untuk Tuan dan Nona ini untuk tidak pergi dari rumah makan ini. Sebab sebagaimanapun juga, dalam 1 jam ini, saya yang akan pergi mencari dia dan yang akan memberi kabar. Nanti dulu, Tuan. Sebagai yang punya rumah makan di sini, saya hendak memberatkan pengaduan anak saya tersebut. Sebab bagaimanapun juga, orang yang membuat keonaran di sini berarti hendak merugikan perusahaan saya, bukan? Betul. Nah, dari itu saya sangat-sangat berharap kepada Tuan agar pelakunya lekas tertangkap. Ingin segera melihat batang hidung. Baik, Tuan. Mari. Rapikan kursinya. Ada. Rumah makanku mau dijadikan tempat adu tinju. Bagaimana sih asalnya? Dia orang setengah matang, Paman. Mulai yang nanti di sini. Sedangkan Ani ketika saya tidak ada. Ketika saya tiba di sini, Paman, kedapatan Ani dan dia sedang bertengkaran kata. Oh begitu ya? Ya tapi begitulah selama engkau belum kawin. Engkau akan selalu diganggu orang dan merasa tidak aman. Untuk ku nasihati kau akan segera kawin. Nyatanya orang kawin itu tidak lagi keselamatan dan dijauhi oleh kecelakaan. Tapi Paman, ini bukan karena saya tidak kawin, Paman. Orang itu hanya tidak sopan saja, Paman. Kalau engkau punya suami, An, nantinya orang-orang seperti itu tidak akan ada lagi. Tapi kalau dia sudah kawin, berarti dia akan meninggalkan pekerjaan di sini. Hal itu tak hendak kuizinkan. Apa alangannya Ani tetap bekerja di sini selepas dia kawin? Justru
kebersihan kepada tempat ini sudah, Nak. Laki-laki yang datang hanya melihat kecantikannya Ani, itu nantinya tidak akan ada lagi. Betul tidak, Nak? Betul, Paman. Nah, kawinlah. Jangan jauh-jauh mencari calon suami. Menikahlah dengan si Karnaen. Tidak, Paman. Dia sudah mempunyai pemuda yang diimpikannya. Loh, siapa? Suherman, kau tentara. Kukira dia bakalan kawin dengan kamu. Mentang-mentang kau Kiai Usman, engkau terus saja menyuruh kawin kepada orang yang belum kawin. Seperti engkau saja nanti akan membelanjai rumah tangga suami istri itu. Sudarma, aku itu berbicara atas nama pagar keselamatan. Pagar keselamatan. Nanti dulu. Kawin itu perkara gampang, Usman. Asal si laki-laki sudah punya uang, tinggal jadi. Tapi An, apa tidak ada telepon untukmu? Ada, Tuan. Dari siapa? Saya Kalau begitu, percuma saja aku menggaji orang di rumah makan ini. Kalau yang menggaji di rumah makan ini bodoh dan tidak berguna seperti kau. Itu berarti barusan melakukan pembunuhan. Sebab orang yang melakukan telepon itu sudah pasti berusaha gagal. Kau itu kacau ingatan. Ada orang yang sakit rohani kacau ingatan. Sudah biasa. Orang yang cocok ingatan itu adalah penyakit orang yang belum kawin. Loh, kenapa kamu menangis? Saya ingat kepada hati, Paman. Tapi kenapa menangis sekali? Saya sendiri lihat. Nah, Ibu. Nama apa? Dan orang yang saya anggap teman begini ternyata tidak sayang, Paman. Orang sabar, nantinya akan dikatakan. Dia sudah menunggu Anda, Kapten Sulaiman. Tunggu sampai kemana? Ada apa yang terjadi di sini? Ada apa ini? An? Tidak ada. Saya tidak mengerti. Apa maksud saudara kalian dan dia berusaha itu? Bukankah saudara cinta padanya? Tapi apa saling mencintai dia? Cinta saudara tentu cinta saja. Ya, lantas Begini, cinta itu adalah bunga dari perkawinan. Jadi, Sudah. Jangan sebut terus yang kalian omong-omongkan. rupanya kedatangan saya di sini sungguh tidak kebetulan. Lebih tidak kebetulan lagi, karena baru sekali ini ada orang yang mencampur cinta saya. Dalam cita-cita saya datang kemari untuk mencari kebahagiaan. Malah disambut dengan dari titik. Makanya sudah kawin. Saya bantah perkataan saudara yang mengatakan cinta adalah mulai dari perkawinan. Dan kepada saudara-saudara yang memang saya rendah, yang menyamakan saya seperti anak kecil yang masih merasa segala hal disuapkan ke dalam mulutnya. kamu pun tidak memandang rendah Tuhan. Orang yang boleh saya khawatir merasa saya rendah. Hah? Kenapa Pak? Saya orang yang tolong yang tidak tahu dicinta karena perempuan. Tidak. Saya tidak merasa senang dengan kata saudara. Saya merasa dihina. Kami pun tidak hendak dengan Tuhan kawin. Habis, sangat saudara. Saya mencintai dia untuk kawin. Maksud kami begini, Tuhan. Sudah. Saya tahu kalau kalian semua hanya suka kepada senyumanku, bukan kepada air mata. Benar kedatangan saya di sini sungguh sial. Nanti dulu Tuan.
Permisi Tuan. Benar, ini orang yang Tuan maksud. Ya benar, dialah orangnya. Tapi, mana nona yang tadi? Dia ada di dalam. Coba panggil dia, Bapak. Benar? Benar, ini orang yang sudah menghina nona tadi. Ya, benar. Hei, kau tadi sudah datang ke sini, menghina nona itu dan memukul Tuan itu. Betul tidak? Ya, saya memukul dia karena dia hendak menahan saya di sini. Benar bagaimana? Saya hendak pergi dari tempat ini, tapi mengapa dia menangkap saya? Sebab dia hendak pergi menghilangkan dosa. Mencela, mengejek perbuatan saya sama polisi. Dikatakannya bahwa hati saya lebih kotor daripada sebuah kakus. Betul, mau berkata begitu? Ya, sebab saya merasa sebal. Mengapa setelah dia ikut campur dengan urusan saya, dengan perempuan ini, dan membawa-bawa polisi lagi? Tapi saya nggak mau polisi karena dia tak mau diusir. Setelah saya peringatkan pula, jika dia tak segera pergi, akan saya telepon polisi. Lagi pula, saya nggak mau polisi sebagai orang yang tak mau berselisih. Sekalipun dia seakan-akan tentang saya berkelahi dengan mengejek dan menyebut tak sedap melihat buat saya. Saya akan ditahan Tentu saja. akibat perempuan. Hei, ayo, jalan. Tunggu dulu. Nanti dulu. Mengapa dia yang disalahkan? Oh, kan tadi nona mengatakan bahwa dia sudah menghina dan mencela nona. Itu adalah salah satu dari perbuatannya. Tidak. Dia tidak salah. Sayalah yang salah. Jika pasti ditahan, sayalah yang mesti ditahan. Bukan dia. Dia tidak salah. Tidak salah bagaimana? Bahwa sebenarnya apa yang dia katakan tidaklah benar. Bahwa sebenarnya sayalah yang berbohong. Jadi, apa yang Nona katakan? Bahwa semua hinaan dan celaan itu tidak benar. Benar dia berkata begitu. Tapi tadi saya dungu. Saya tidak terus terang bahwa sebenarnya apa yang dia katakan mengandung kebenaran. Bahwa sebenarnya setelah dusta kepada diri saya dan pada semua orang. Jadi, Nona merasa bahwa permasalahan ini sudah selesai. Sehingga tidak perlu untuk saya lanjutkan. Ya, Tapi saya belum puas dan saya supaya perkara ini dilanjutkan. boleh dilanjutkan. Tapi saya sedia ikut bui. Begini Tuan, untuk masalah ini menjadi masalah yang sepele. Asal dari pihak Tuan dan kau sudah tidak ada perasaan lagi. Hei, apakah kau masih ada dendam dengan Tuan itu? Buat apa datang kepadanya? Tarikan oleh lowongan anjing di jalan hidupku. Hei, maksudku, apakah kau mau maafkan Tuan itu? Sejak saya meninggalkan tempat ini, dia sudah kumaafkan. Dia sudah berkata begitu Tuan. Tinggal pihak Tuan. Tuan, mau maafkan atau tidak? Ya, saya maafkan. Baiklah kalau begitu. Saya rasa perkara ini sudah selesai. Kau saya bebas. Tapi ingat, pandanganmu dari polisi akan lebih daripada yang sebelumnya. Sebelum kau berubah lagi sebagai seorang manusia. Awas. Sejak sekarang kau tidak boleh datang lagi ke sini. Sekali lagi kau berani datang ke sini melancong mendekati nona itu, kau akan tahu rasanya nanti. Ayo. Nanti dulu.
mencari pekerjaan, mencari kesenangan seperti di rumah makan Tapi ini. saya tidak senang ada di sini. Karena itu, saya harus pergi dari sini, meninggalkan kepalsuan yang ada di rumah makan ini, dan pergi bersama dengan orang jujur. Orang itu siapa? Dialah yang jujur. Dia orang jujur katamu. Dia itu gantongan. Hah? Jangan matamu ini melihat kami yang melihat. Mata saya mulai dan melihat bahwa kebenaran ada padanya. Dia Tahu kalau dia tidak bekerja. Tapi ketika suatu saat kau sudah tidak merasa sendirian lagi, maukah kau bekerja? Ya, penting. Maukah kau hidup bersama denganku? Mengapa tidak? Gaji yang belum dibayarkan, saya minta untuk diberikan kepada fakir miskin. Mas, saya doakan, mudah-mudahan Mas dapat menemukan istri yang cakep mengurus rumah tangga. Tasmu tidak berat. Mau kamu bawakan? Kalian berdua akan kawin. Bisa jadi, Paman. Kalau begitu, kudoakan kalian akan selamat di jalan dan dikalian oleh Tuhan. Itulah tadi pementasan dari Ganda Dekat SMA Negeri 12